Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuraminah, mahasiswa akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Lanjutkan pembahasan kemarin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu populasi dan sampel, yang kedua jenis data, yang ketiga definisi operasional, dan yang terakhir, yang keempat adalah metode analisis data. Definisi operasional sendiri adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, skala pengukuran ini mempunyai 4 macam jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, sekarang kita bahas skala interval. Skala interval itu juga disebut dengan skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan sebagai item-item pertanyaan. Nah, jawaban dari setiap item-item pertanyaan tersebut mempunyai gradasi dari nilai sangat positif sampai dengan sangat negatif. Selanjutnya adalah contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Contohnya yaitu yang pertama, dari A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Contoh lainnya adalah A sangat positif, B positif, C negatif, dan D sangat negatif. Selanjutnya adalah skala Guttman. Skala Guttman adalah skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas. Nah, datanya didapat dari interval atau rasio. Skala Guttman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Selanjutnya ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh, hitam dan putih, pria dan wanita, departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Terakhir adalah skala ordinal. Nah, skala ini memiliki makna rating dari jawaban yang bertingkat. Contoh, berkaitan dengan juara, yaitu yang keempat jika juara 4, ketiga jika juara 3, kedua jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu populasi dan teknik sampel. Nah, populasi di sini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, teknik sampling ini selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling itu terbagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Apa sih probability sampling itu? Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir adalah area cluster sampling atau sampling menurut daerah. Simple random sampling dikatakan sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Lalu ada
Proportionate Stratified Random Sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, dan S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nah, yang terakhir ada cluster sampling atau area sampling. Area sampling ini digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangatlah luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah non-probability sampling. Apa sih bedanya dengan probability sampling? Nah, kalau non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau pengguna populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik non-probability sampling ini ada 6. Yang pertama adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling purposive, yang keempat sampling jenuh, yang kelima sampling accidental, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sampling sistematis tuh? Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Nah, dari semua anggota itu diberi nomor urut dari nomor 1 sampai nomor 100. Nah, pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5, kelipatan dari bilangan 10, dan lain sebagainya. Kalau kita ngambil dari kelipatan 5, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Nah, kalau sampling kuota apa sih? Sampling kuota itu adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, saya akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang digunakan golongan 11 sebanyak 20 orang. Selanjutnya adalah sampling accidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, yang terakhir dari non-probability sampling adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel itu semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin membesar. Sekian materi hari ini, saya Siti Nuramina pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.